Suatu kali di sebuah ruang tunggu bandara, ketika saya menghabiskan waktu menunggu pesawat sambil membaca, saya tidak lupa menyelipkan buku di tas jinjing saya untuk mengantisipasi waktu-waktu seperti ini. Waktu-waktu menunggu harus dibuang dengan cara yang lebih produktif, yakni membaca buku. Waktu itu saya ketika memasuki ruang tunggu ini masih sepi karena saya datang ke bandara relatif dini. Jakarta adalah kota dengan spekulasi jalan raya yang sangat sulit diduga, sehingga 2 jam menunggu di bandara lebih saya sukai ketimbang saya harus deg-degan untuk memprediksi adakah jalan ke bandara lancar. Makin mendekati waktu check-in, kursi-kursi di sekitar saya mulai banyak terisi. Nah, kebetulan barisan kursi di sebelah saya ini masih kosong. Nah, masuklah saat itu seorang wanita, wanita dengan saudaranya, yang saya agak tegang kalau ia harus duduk di kursi sebelah saya. Karena apa? Wanita itu cantik sekali. Saya sebagai laki-laki tentu tidak bisa tidak untuk memandangnya. Saya berharap bukan saya tidak menyenangi ia duduk di sebelah saya, tetapi saya berharap dia duduk di tempat yang lain saja agar otak saya tidak terganggu oleh kehadirannya. Tetapi saya melihat frekuensi itu kecil sekali karena sedikit kursi yang tersisa adalah kursi di sebelah saya. Dan benar, ia bersama saudaranya yang tampaknya adiknya itu duduk di sebelah saya dengan tanpa beban. Menoleh ke saya juga tidak. Dan dari gayanya, wanita ini entah karena kemudaannya, entah karena status sosialnya, entah karena memang lingkungannya, ia sangat tampil tanpa beban, termasuk tanpa beban untuk tidak sama sekali tidak bertegur sapa kepada sebelah-sebelahnya termasuk saya. Dan saya adalah satu-satunya pihak yang ada di sebelahnya. Bukan cuma cantik persoalannya. Kalau wanita cantik di mana-mana sudah banyak sekarang ini. Di cover-cover majalah, di sinetron-sinetron, di film-film itu nyaris semuanya cantik karena syarat untuk bermain sinetron, bermain film harus selalu cantik. Maka tidak ada yang istimewa sebetulnya hanya kalau cantik itu. Tetapi wanita muda di sebelah saya yang cantik itu kecantikannya dari jenis kecantikan yang sangat saya idealkan ketika saya sekolah dulu. Begitulah idealnya pacar yang saya impikan sejak dulu itu. Karena kalau boleh jujur, istri saya sebenarnya bukanlah tipe ideal saya. Nah, kenapa ini saya katakan? Karena istri saya juga mengaku bahwa lelaki seperti saya ini juga bukan idealnya. Jadi karena alasan itulah kami malah sepakat untuk saling mencintai. Sementara si cantik di sebelah saya itu benar-benar impian remaja saya. Begitulah mestinya wanita idaman itu. Maka bisa Anda bayangkan betapa gemetar saya ini. Sejak ia duduk di sebelah, konsentrasi saya tak bisa saya kendalikan. Menderita sekali rasanya. Lebih menderita lagi karena sebagian orang mengenal saya sebagai orang baik, tukang memberi nasihat, dan suami yang baik. Tetapi aduh, mereka tidak tahu derita yang sedang saya derita ini. Jika tak malu rasanya, mata saya ingin selalu memandang wanita muda di sebelah saya itu. Tapi mana itu mungkin? Hanya mencuri-curi sebisa saya itulah yang saya lakukan. Sengsara rasanya. Nah, tetapi hebatnya wanita muda itu sama sekali tidak pernah menggubris saya. Bahkan melihat saya ada di sebelahnya saja, rasanya tidak.
Sejak ia duduk di sebelah, rasanya tidak ada apapun di dekatnya. Saya seperti seolah-olah hanya sebatas onggokan. Memang sakit rasanya. Tetapi setelah sakit ini lewat dan mau sakit mau tidak, wanita muda ini tetap tidak peduli. Saya kok malah lega sekali. Saya bayangkan kalau dia peduli kepada saya, beramah tamah kepada saya, lalu ada perasaan tertarik kepada saya, betapa akan salah hidup saya. Lalu saya bayangkan kalau saja dia iseng menggoda saya pasti tergoda. Karena saya sangat menyukainya. Kalau saya sudah tergoda, lalu saya pasti akan lupa istri saya, lupa anak-anak saya, lupa kalau uban saya sudah memutih, dan lupa kalau saya dipersepsikan sebagai orang baik. Oh, wanita muda yang cantik itu ternyata benar-benar cantik lahir batin. Ia sedang menolong saya dengan cara tidak menggubris saya. Jadi sedulur-sedulur saya, kalau Anda sedang mengalami persoalan-persoalan semacam ini, mengalami ketidakenakan, ketidakpuasan, mungkin ketidakpuasan itu sedang bermaksud baik kepada hidup Anda.